Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah masuk ke dalam pembahasan yang kelima, yaitu as-salam. Ini mungkin sering kita lantunkan setiap habis sholat. Wiridan yang kita nggak sengaja adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Itu alhamdulillah kita sudah sering kali melafalkannya. Mungkin nggak tahu artinya nggak apa, yang penting kita sudah melafalkan yang namanya as-salam itu. Ini semua punya fadilahnya, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Next, kita lihat as-salam itu artinya adalah ini berasal dari kata salamah, yang berarti kedamaian dan ketenangan. Salamah ini tidak lepas dari kata Islam. Akar katanya hampir sama, Islam, salamah. Islam itu adalah berserah diri, pasrah. Dan ketika disandingkan dengan salamah berarti suka kedamaian, ketenangan, berpasrah, itu hampir sama artinya. Arti katanya jadi sama, salamah. Terus, nah, tapi kalau kita coba lihat dari salam, arti salam itu apa? Pertama adalah perolehan keselamatan ataupun keterhindaran dari bahaya atau bencana. Ya, artinya adalah kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Itu salam, ya. Ada dua. Pertama itu, yang kedua adalah terhindar. Kita terhindar dari bencana atau bahaya. Itu pun juga kita dianggap sebagai salam, ya. Karena kita seringkali atau bahkan kita mengucapkan selamat pada orang apa yang ketika sudah mendapatkan kebahagiaan. Kalau ketika ada yang mendapatkan kebahagiaan, dapat nilai bagus, selamat ya. Nah, dapat ulang tahun, selamat ya. Itu kan memberi selamat. Kemudian kalau kita juga terhindar dari kecelakaan, ya, wah alhamdulillah kalau tadi hampir jatuh, selamat, nggak jatuh-jatuh. Nah, artinya kita mengucapkan selamat pada orang yang hampir celaka, hampir kena bahaya, hampir kena musibah. Nah, kita ucapkan selamat ya, nggak jatuh. Nah, gitu. Jadi itu artinya ada dua arti dari salam. Ya, berikutnya Kak. Nah, ini saya juga akan memberikan coba. Ketika ada kebaikan, ada hal yang bagus, positif, kenapa Allah kok menciptakan bahaya, bencana, dan yang berbau negatif? Kenapa coba, apa yang bisa dijawab dari kawan Bapak Ibu? Kenapa Pak Allah memberikan ada bahaya, ada hal yang bencana? Monggo, apa yang bisa jawab dari Bapak Ibu? Apa ini ada yang bisa jawab? Kenapa ada bahaya semacam itu? Biar kita bisa belajar dari resiko. Enggak. Yang lain nambahin dari Ibu yang lain. Kenapa ada bahaya? Kenapa Allah? Karena Allah maha baik, maha sempurna, kok bisa ada bahaya, ada bencana? Coba kita selalu istiqomah ibadahnya. Alhamdulillah, istiqomah, gimana Pak? Selalu mengingat Allah. Ada tambahan lagi mengenai ini? Banyak manfaat dari bahaya itu. Ada apa Pak? Mau Pak? Banyak manfaatnya. Jadi dengan bahaya itu mengingatkan kita pada Allah. Dengan bahaya itu kita bisa belajar. Kenapa kok mereka yang kena bahaya bukan saya? Artinya. Terus banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari bahaya itu, sehingga kita bisa dekat dengan Sang Pencipta. Alhamdulillah, ada benar betul. Jadi memang kalau kita mencoba melihat dari sisi ini, kita mesti harus ada melihat dari sisi yang lain. Jadi kalau kita melihat satu lukisan, kita ada lukisan besar di dinding itu, kita melihat dari 1 meter itu. Kira-kira kita dapat melihat nggak isinya apa? Jadi ketika kita melihat 1 meter itu di depan kita ada tulisan. Ini apa sih, gambar apa sih ini? Gambar seperti ini. Tapi kalau kita mundur ke 5 meter, oh ternyata gambarnya seperti ini toh. Jadi ada skala yang lain yang kita mesti bisa lihat. Jadi kayak gini, kita kadang-kadang melihat itu sebagai hal yang kekurangan. Yang kita melihat adalah hal yang seperti susah. Tapi sebenarnya Allah itu memberikan sebagai satu kesatuan, satu paket dengan yang kebaikan. Karena di dalam Quran disebutkan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Setiap ada kesukaran pasti ada
kemudahan. Berarti Allah itu menciptakan dengan namanya kesukaran pasti ada kemudahan. Itu sudah satu nas itu. Artinya sudah satu paket, tidak bisa ditolak. Karena apa? Ini adalah satu hal, satu kesatuan yang itu membuat itu yang nampak jelek menjadi baik. Karena apa? Ini belum dilihat sebagai satu hal yang besar. Nah, tadi kalau kita lihat sebagai satu lukisan yang cuma ini apa sih kok bentuk ini, ketika kita melihat dari jauh akan lihat oh ternyata ini bangunan ini toh, ternyata ini seperti ini toh. Adalah kita berpindah dari skup yang kecil ke dalam skup yang besar. Jadi kita melihatnya dari skup yang lebih jauh. Itu yang tentang mengapa ada bahaya dan bencana. Jadi Allah tidak semena-mena menciptakan ini bahaya ini apa itu bencana, enggak. Karena di balik bencana itu juga ternyata ada kebaikan. Jangan lihat di Merapi, kemarin Merapi sempat goncang, memunculkan apa itu kayak ada apa itu Merapi ngasih apa itu kayak awan panas dan sebagainya itu. Ternyata setelah diteliti itu memunculkan tanah subur dan juga bisa dipakai buat penambang pasir. Artinya apa? Itu bermanfaat bagi para orang-orang yang di sana, yang bisa untuk menanam pasir, untuk bisa menanam tanaman dengan lebih subur. Saya tuh ada kayak kopi itu Pak, itu subur sana. Terus ada kayak tumbuh-tumbuhan yang di pergunungan itu bagus ke sana, karena di sana ada hawa atau ada apas yang dibawa oleh Merapi yang sempat meletus itu. Oke, next yang kedua. Nah ini bisakah kita merasakan nikmatnya sehat kalau kita tidak pernah merasakan sakit? Yang pertama. Yang kedua, bisakah kita merasakan nikmatnya sukses kalau kita tidak pernah merasakan gagal? Yuk kita kaji yang pertama ya. Bisakah kita bisa merasakan nikmatnya sehat kalau kita tidak pernah sakit? Cobi yang pernah sakit siapa? Pasti pernah kan? Nah, ketika sakit, sehat sudah lupa sakitnya. Nggak betul. Padahal kita nggak boleh melupakan sehat, karena kita harus tetap bisa bersyukur. Yang namanya kita sehat pasti pernah sakit, dan kita sakit kan pasti kita pengen sehat ya. Nah itulah kita dikasih semacam apa nikmatnya itu kita bisa rasakan ketika kita sudah sehat lagi. Saya kemarin sempat terhenyak karena saya kemarin sempat dicek sama Pak Asep itu Asep. Ternyata saya tuh kena asam urat tinggi ternyata. Wah ini menjadi warning, saya harus hati-hati dalam hal makan dan menjaga kesehatan kita. Itu saya kemarin sempat kaget saya kok tinggi banget saya, ternyata 11 angka saya kemarin tuh. Jadi tapi itu yang buat saya menjadi apa ya aware, menjadi sadar bahwasanya saya harus menjaga diri, menjaga makanannya biar tidak kena lagi atau biar tidak semakin parah dalam hal sakitnya itu. Itu yang tentang sakit. Yang kedua, kalau kita tidak pernah gagal ya kita bisa merasakan nikmatnya sukses. Kalau ini dicontohkan dengan ada penemuan lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison ya, bahwasanya dia tuh konon katanya menemukan lampu itu dari percobaan hampir 2000 kali dia mencoba, tapi alhamdulillah di akhir percobaan itu dia akhirnya bisa menemukan lampu pijar. Coba bayangkan kalau dia tidak menemukan lampu pijar yang ke-2000 ya. Kalau dia misalnya cuma hampir 1000 percobaan dia akhirnya berhenti, kita mungkin tidak akan menemukan versi dia bisa melihat lampu seperti ini. Artinya apa? Ketika dia terus mencoba dan akhirnya mendapatkan formula yang tetap tentang lampu, akhirnya bisa menemukan hal yang kita sekarang ini alhamdulillah bisa rasakan, seperti lampu yang besar ini yang kita bisa lihat. Nah, sudah. Ya, kemudian, nah di sini terkait dengan assalam juga ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya Muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari mulutnya dan tangannya. Nah, berarti ini kita mesti harus bisa menjaga tangan dan kita. Nah, terkait dengan ini saya ada literasi yang menyebutkan bahwasanya umat Islam itu atau manusia itu ada 4 bagian, ada 4 tipe. Tipe pertama adalah tipe manusia haram, manusia makruh, manusia sunnah, dan manusia wajib. Coba kita pelan-pelan ya. Yang namanya manusia haram, orang itu kalau ada di lingkungan pasti membuat kisruh, pasti membuat jelek, pasti membuat huru hara.
Makanya kita nggak pengen dia ada dalam lingkungan kita. Pasti kalau dia ada, pasti dia mulut misruh, buat yang nggak enak semuanya. Yang kedua, tipe orang yang makruh. Makruh itu kalau dia ada, mending nggak ada. Ya, kalau ada itu mendingan dia nggak ada. Karena apa? Ketika dia ada, kemungkinan dia akan bisa membuat nggak enak suasana. Tapi kalau ada pun, kita pengen nggak ada. Yang ketiga adalah manusia sunnah. Kalau dia ada, bisa mewarnai. Kalau nggak ada, nggak apa. Karena kita tetap bisa menikmati pertemuan. Yang keempat adalah manusia wajib, yaitu orang yang kita harus ada dia pertemuannya. Biar senang, biar ada semangat, biar ngasih motivasi. Kalau nggak ada dia itu kurang rame, kurang hambar, kurang asin lah kalau pada anak itu. Jadi kayak kita pengen butuh dia. Nah sekarang kita kembali kepada kita mau jadi manusia yang mana? Manusia haramkah? Manusia makruh? Manusia yang sunnah atau manusia wajib? Nah, alhamdulillah kalau bapak ibu pilih yang wajib, berarti alhamdulillah ibu bisa membuat pertemuan itu menjadi nyaman sekali buat orang-orang berkumpul, orang-orang bersantai, nggak ada lagi keinginan untuk apa itu ghibah, sebagainya nggak ada, karena itu akhirnya bisa menyamankan semuanya. Itu tentang manusia 4 tipe itu. Yang terakhir, ya, nah ternyata ini adalah misteri di balik salam. Jadi kalau kita mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata ada 3 hal: salam, rahmat, dan berkah. Ya, ini ternyata kita mungkin nggak sadar, tapi kita selalu melantunkan itu, tapi kita tahu itu ada 3 hal yang kita mesti harus sadari. Pertama, ini adalah merupakan satu proses satuan. Kalau ada salam, kita memberikan salam, memberi doa salam, kemudian akan ada rahmat di sana, ada kasih yang sana yang kita bisa kasihkan pada orang yang kita salami. Yang kedua, itu akan membawa berkah pada kehidupan kita. Makanya kalau kita itu ada ucapan salam, kita itu akan mendoakan orang lain. Dan kalau kita dikasih salam, kita wajib memberi jawaban. Karena apa? Karena kalau kita nggak memberikan jawaban, kita eman-eman. Karena kita nggak mendapatkan 3 doa: salam, rahmat, dan berkah. Jadi kalau kita dikasih salam sama orang, ya kita jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu utuhnya. Kalaupun misalnya nggak bisa, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak bisa, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Tapi kalau yang utamanya ada waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu mendapatkan hal yang utama dari salam dari orang-orang yang kita dapatkan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai assalam. Mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.